Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan wa nabiyya. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yulhadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fasma'u qawla ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang kita baca tadi terdapat dalam Quran surat 18 Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Dilihat dari susunannya, munasabah ayat. Ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir beranggapan keyakinan mereka, amalan mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan terbaik, sehingganya mereka mengikuti ajaran agamanya. Oleh sebab itu ayat ini mengisyaratkan tidak satu pun orang yang beragama, apakah agamanya aliran sesat, apakah agamanya benar-benar sesat, apakah agamanya di luar Islam, apakah agamanya menghantarkan dia penghuni neraka jahanam, mereka tetap beranggapan inilah keyakinan yang benar, inilah amalan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Maka dari itu pembelajaran bagi kita sebagai seorang muslim, sejatinya bangga dengan keislaman kita, karena Allah meridai agama kita. Cara beragama sudah ditunjukkan oleh Nabi kita. Jalan menuju kebahagiaan hakiki di dunia akhirat sudah dibimbing oleh Allah. Maka bukankah Allah sudah ingatkan bahwa orang yang mematuhi perintah Allah dengan sebenarnya, itulah orang yang akan memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal saleh dilandasi dengan iman yang kokoh, pasti kata Allah, saya berikan kepada dia hayatan thayyibah. Para mufassir katakan hayatan thayyibah itu di dunia dan di akhirat. Orang yang peroleh hayatan thayyibah di dunia, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kalau boleh kita katakan hidupnya tentram, kebutuhan dunianya terpenuhi, dia jalani hidup dengan nyaman, dia rasakan hidup ini indah, dan dia tinggal di rumah yang layak tempat tinggalnya. Sementara hayatan thayyibah di akhirat, kata para mufassir, adalah orang yang selamat dari azab Allah, orang yang akan masuk surga, dan bahkan mereka bisa melihat wajah Allah. Maka itu Bapak dan Saudara jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang salah dalam beragama, tapi dia anggap agamanya adalah agama yang benar.
Betapapun kaum pencandu sesajen misalkan, dia jadikan sesajen sebagai kebutuhannya dalam beragama, karena dia anggap sesajen itu bisa membantu dan menolongnya. Dia jadikan sesajen ini sebagai sembahan tanda petik untuk menjemput Allah, Tuhan yang maha penentu dalam hidup mereka. Dan dia hantarkan sesajen untuk menyenangkan hati Tuhannya. Apakah orang yang menghantarkan sesajen ke pergunungan, ke dalam lautan, menghantarkan ke hutan belantara, apakah mereka menganggap salah keyakinannya? Tidak. Tandanya mereka setiap saat, setiap hari bayak, bulan bayak, mereka selalu melakukan itu. Ada orang yang kecanduan perbuatan syirik. Kalau dia melakukan sesuatu, selalu mencari wasilah yang tidak dibenarkan oleh agama. Perantara dengan dia dengan Allah terasa amat jauh, sehingga dia butuh perantara sehingga klop dan sampai dengan Allah. Kalau dia bangun rumah supaya rumahnya bisa tentram, maka dicari feng shui dulu. Cari dulu mana arah yang benar menurut orang-orang feng shui. Kalau dia membuat rumah, maka ditanam dulu beraneka ragam tanaman supaya rumahnya tumbuh kembang, supaya di rumahnya datangkan berkah. Kalau dia sudah sampai ke bahagian hasil, dia lakukan beraneka ragam tradisi yang kadang-kadang bertentangan dengan agama. Apakah orang-orang seperti ini menganggap pekerjaannya salah? Tidak. Tapi Allah sudah ingatkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itulah orang-orang yang salah dalam persepsi mereka tentang sesuatu, sehingga dia melakukan sesuatu itu salah dalam agama. Jemaah-jemaah rahimakumullah, tentu kita berharap hal-hal yang menyimpang jangan kita ikuti, karena kontraproduktif dengan kehidupan kita. Karena bagi kita hari ini dunia adalah hari permainan dan senda gurau. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Sementara kehidupan abadi yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Wa innad daral akhirata lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Betapa banyak orang-orang yang 10 tahun yang silam gagah, berani, dia mampu menghardi orang di sana sini. Tapi hari ini ketika sudah sakit, ketika sudah tidak menjabat lagi, ketika sudah jadi rakyat jelata, sudah tidak lagi berdaya dan tidak dihormati orang. Itulah kehidupan Bapak dan Saudara, bahwa hari berganti musim bertukar. Kadang kita di atas, kadang turun, dan sadari oleh kita itu. Maka bila mana kita melakukan perbuatan salah, tidak menguntungkan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan mereka dianggap adalah orang yang salah dalam bersikap, sehingga dianggapnya mereka selamat dengan apa yang dia lakukan. Orang-orang kafir jelas ending kehidupannya tuh di neraka. Banyak ayat yang menjelaskan, dan ini prinsip dan jangan kita reduksi mana kafir. Karena hari ini orang sudah mengalihkan mana kafir itu dengan orang yang tidak punya kitab suci, orang yang tidak berbuat baik, orang yang tidak mengamalkan kebajikan menuju Allah, Tuhan semesta alam. Bagi kita orang kafir adalah orang yang berada di luar Islam. Mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jelas kalimatnya bahwa mereka adalah akan menjadi penghuni neraka. Tapi bagi kita orang-orang beriman, orang yang sudah beragama Islam yang sebenarnya, mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak benar dalam berbuat dan beramal? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, paling tidak ada 3 hal yang harus kita ingat dalam rangka menjaga amal kita supaya menjadi saleh. Pertama adalah ketika kita beramal, lakukan amal dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Betapa banyak orang beramal karena amal yang dia amalkan berdasarkan apa yang dia terima waktu kecil. Dia tidak mau meningkatkan ilmunya, dia tidak mau mempelajari lebih dalam. Dia merasa apa yang sudah dia peroleh sudah sempurna. Padahal Bapak dan Saudara, ada ungkapan al-amalu bila ilmin mardudun. Amal bila tidak dilandasi ilmu adalah amal tertolak. Hanya orang yang berilmu
dan beramal saleh yang diangkat oleh Allah derajatnya. Orang-orang yang beramal saleh dibuktikan dengan iman yang dia miliki, dia buktikan dengan amal saleh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Poin pertama adalah ilmui agama ini. Jangan awak kebetulan dimati bonyo saja. Apalagi sampai keluar ungkapan amuah sembuh sembayang lesantiang kok. Memangnya Allah butuh kita? Memangnya Allah membutuhkan kita supaya kita beragama? Tidak. Buktinya hari ini bagi bapak dan saudara yang sakit, coba kalau memang kuat, coba hadapi penyakit itu tanpa kehadiran Allah. Khatib yakin kita tidak mampu hadapi itu. Oh, hebat pun dokter, ternyata dokter hanya sebagai alat untuk memberikan wasilah obat yang memang cocok dengan penyakit. Tapi betapa banyak orang yang berobat dengan dokter ternyata tidak sembuh. Bahkan dokter itu pun mati dan meninggal dunia kan. Ini pertama perlu kita ingat bahwa mari kita sadarkan ke diri kita betapa pentingnya ilmu dalam menjalani hidup. Orang yang beragama tidak dilandasi dengan ilmu adalah orang yang merugi. Betapa ruginya kita bapak dan saudara, 50 mato galih dikadai apa modal dan apa labonyo. Sehari jual bali apa langsung asumsi berapa labo yang didapat hari ini. Tapi kenapa kok kita hanya dari takbir sampai salam sampai hari ini masih banyak orang yang belum tahu apa makna yang dibaca dalam salat. Masih banyak jamaah sampai hari ini ketika dia salat tidak tahu ayat yang baca dalam salat. Bagaimana mungkin, kata Imam Al-Ghazali, orang kan mampu mendapatkan khusyuk bila mana langkah awal tafahum, memahami secara sempurna yang dibaca dalam salat, takkan mungkin dia sampai ke salat tingkat khusyuk. Betapa ruginya kita di hadapan Allah kalau nanti menghadap Allah dengan ilmu ala kadarnya. Refleksi baca diri kita masing-masing, ko adonan kurang kami sebelum kita dijemput oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bil hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara, bila mana kita mampu mengilmui dunia ini dengan segala rigid ilmu yang sampai ke kecilnya, kita mampu cari dan kuasai. Kenapa kok sampai hari ini agama yang jadi bekal di hadapan Allah nanti, sementara itu kita abaikan? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu secara berproses akan hilang. Apakah yang menumpang belakangan seperti jabatan, seperti harta kekayaan, atau memang yang ditumpangkan sejak awal roh yang melekat di tubuh kita? Tubuh kita ini secara berproses akan hilang. Ma indakum yanfad. Kalimat ma isim mausul menunjukkan umum. Di semua yang ada di tubuh kita secara berproses akan hilang. Lamu lambeknya abi kurang dan lamunya ndak do tinggal. Wa ma indallahi baq. Sementara apa yang ada di sisi Allah, amal kebajikan yang kita lakukan karena Allah akan kekal selama-lamanya. Pereso diri wak surang-surang sampai kini, apakah sudah sempurna kita beribadah kepada Allah? Kalau ditanya dia Allah biswa lah semua bara salat khusyuk, apakah lah tibo rasanya awak sanang dan indah melakukan ibadah salat? Alam yakninil ladina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila masuknya oleh kata Allah bahwa kalian mampu melakukan ibadah dengan khusyuk, mampu berzikir dan mengingat Allah dengan khusyuk. Yang kedua adalah modal kita supaya amal kita, pekerjaan kita jadi saleh, supaya amal kita tidak sia-sia. Lakukan amal sesuai sunnah tuntunan Nabi kita. Tak usah kita banyak-banyak amalnya.
Apalagi amal itu yang tidak ada contoh dan tuntunan dari agama. Betapa banyak orang hari ini beragama, jumlahnya yang dihitung, bukan kualitasnya. Betapa banyak hari ini orang beragama yang dia kejar agama itu adalah show-nya nampak dilihat di orang. Betapa banyak orang hari ini melakukan maulid Nabi, tapi yang lebih menonjol makan-makannya, lebih menonjol seremonialnya, lebih banyak salawatnya. Tapi kadang-kadang contoh yang dicontohkan Nabi tidak diamalkan dalam kehidupannya. Banyak orang yang kadang-kadang salah memakai nas, kadang-kadang dipaksakan untuk menjawab bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar. Tanggung jawab di hadapan Allah. Bila mana kita memaksa amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, kita amalkan dalam hidup kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal tidak saya tuntun, kata Nabi, amalnya tertolak. Ketiga adalah simpan baik-baik amal kita. Sudah kita lakukan amal itu sesuai petunjuk Nabi, jalankan sesuai rukun dan syaratnya. Tugas kita ketiga adalah simpan baik-baik. Kenapa kita simpan? Karena ini hubungan kita dengan Allah. Betapa banyak orang pulang haji, tapi haji itu masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kama-kama masih babau galang haji pairaun kan? Masih bapanggaan ke orang tiuk sabanta, bapanggaan galang haji, ambola balik haji. Betapa banyak orang hari ini kalau sudah pulang pergi haji, kama-kama baju putih tarui. Kalau tidak disampo ibu haji, ibu hatinya kan. Betapa banyak orang hari ini kalau puasa sunat di kantor baloyo-loyoan badan kan. Apakah hubungan kita dengan manusia ibadah kita? Tidak. Hubungan yang ibadah yang kita lakukan adalah modal bagi kita menghadap Allah. Hati-hati kita yang pegawai. Orang yang tidak siap menghadapi pensiun biasanya akan kena penyakit post power syndrome. Biasanya orang kena penyakit post power syndrome tidak lama sudah itu pahil itu kan. Maka dari itu selama kita masih aktif, jangan tinggalkan masyarakat. Selama kita sedang sibuk dengan pekerjaan, mari kita hidupkan hidup kita dengan kehidupan beramal, amal saleh, amal jariah, supaya hidup kita bermakna. Dan ketika kita kembali kepada Allah, cukup modal kita menghadap beliau. Mudah-mudahan kita pakai dalam hidup kita dan kita amalkan sebagai modal menghadap Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana wasi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.